Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Baik, mulai ya dari video ini kita akan belajar bahasa Jepang N5 ya, atau Minano Nihongo Ichi ya, Minano Nihongo 1, yang dimana itu ada 25 bab ya. Tapi sebelum kita mulai bab, kita belajar dulu dasarnya ya. Jadi kosakata atau beberapa atau hal penting ya. Sebelum kita membaca, kita harus tahu dulu kosakatanya seperti apa. Oke, yang pertama ya, di video pertama ini kita akan belajar angka ya. Angka dalam bahasa Jepang, oke, bisa dilihat ya di layar minasan. Sebelum kita mempelajari banyak angka, kita pasti ya, dalam belajar bahasa apapun itu pasti untuk belajar angka ada yang namanya angka dasar. Nah ya, jadi angka dasar ini tuh dari 0 sampai 9 atau 10 lah ya, kalau misalnya dasar banget ya. Jadi 0 ya itu 0 ya. Di sini ada kanji juga, silakan bisa dibaca atau diingat-ingat ya, atau di prenshu alat latihan nulisnya. 0 itu 0 atau rei ya, bacanya rei ya. Tulisannya rei ya, rei sebenarnya ya. Terus untuk 1 itu ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong, 5 go, 6 roku, 7 nana, boleh shichi ya. Jadi untuk angka 4 sama angka 7 itu angka 4 dulu ya, kita bisa baca yong ya, tulisannya yon ya, yon, cuman kita bacanya di engkan, nya itu eng, menjadi yong. Boleh shi ya. Untuk nana pun sama ya, untuk 7 boleh baca nana, boleh baca shichi. Nah, terus gimana bacanya yang sering digunakan? Keduanya sering digunakan, jadi bebas. Boleh baca yong, pakai yong, boleh shi. Untuk 7 boleh nana, boleh shichi. Seperti itu ya minasan ya. Terus untuk 8 hachi. Untuk 9 q. Nah, di sini ada 2 baca nih. Nah, untuk 9 itu seringnya q. Kalau ku itu untuk penyebutan, biasanya untuk jam, bulan ya. Jadi penyebutannya itu biasanya itu ku ya. Bulan 9 ku. Bulan itu gatsu, makanya kugatsu, bukan kyugatsu ya. Nanti ada sendiri sesinya ya. Selanjutnya ju ya, ju itu 10. Nah, inilah angka dasar yang harus minasan pahami betul. Harus benar-benar paham ya. Ketika ini nggak paham, akan susah mempelajari angka selanjutnya. Nah, makanya itu ini tuh harus paham ya. Dari 0 sampai 10. 0, ichi, ni, sang, yong atau shi, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu, ju ya. Ketika sudah memahami ini, sudah di luar kepala ngomongnya dan sebagainya, selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu puluhan. Nah, puluhan itu apa sih maksudnya? Puluhan itu ya 10 ke atas. Puluh. Nah, puluh kan 10 berarti kan. Nah, puluh itu 10, bacanya pasti ada kata puluhnya, ada junya. Nah, ini kuncinya nih ya. Metode yang saya bawakan seperti itu. Puluh itu ya 10. 10 itu apa? Ju. Nah, berarti dalam puluhan pasti ada kata-kata junya. Oke, di sini sudah tertulis ya di layar. 10 itu ju. Puluh ju. Nah, ini satuannya. Ya, ini satuannya. Contoh 11 nih kan. 11 itu kan dari 2 angka. Angka 10 sama 1. Makanya jadi 11. Makanya bacanya ya 10 itu apa, 1 itu apa. Seperti itu. Dan juga misalnya
angka 15. 15 kan berarti dari dua angka 10 ditambah angka 5, makanya menjadi 15. Bacanya pun ya sesuai. 10 itu apa, 5 itu apa, sesuai urutannya kalau di bahasa Jepang ya. Makanya di sini 11 berarti 10 sama 1 ya, ju ichi ya. 12 10 sama 2, ju ni. 13 10 sama 3, 10 itu apa, ju. Oke. Nah 3-nya itu apa, sang. Nah 13 berarti ya jusang. Seperti itu ya. Terus 14 ju yong. Kalau misalnya pakai jusi bisa nggak? Boleh, tapi seringnya menggunakan juyong. Jusi juga diucapkan boleh. Terus ju go ya, 15. Ju roku, ju nana, ju hachi, ju kyu. Nah, kalau ini pakainya Q ya, bukan ku. Kalau ku tadi digunakan untuk jam sama bulan ya, keterangan waktu. Nah, ketika sudah memahami ini, belasan ya, 11, puluhan tambah 1. Puluhannya itu bahasa Jepangnya apa, saitu itu apa. Makanya menjadi seperti itu. Ju ya, ju ichi, ju ni, ju sang, ju yong, ju go, ju roku, ju nana, ju hachi, ju kyu. Oke, kita sudah memahami ini, kita naik level lagi nih. Naik levelnya itu bukan belasan, puluhan namanya. Makanya seperti yang saya bilang di awal, puluhan itu apa? Puluhan ya dari kata 10, puluh, makanya bahasa Jepangnya ju. Nah kalau di atas 19 kan 20 nih. Nah 2 sama puluh, 20, 2 sama puluh. 2 itu bahasa Jepangnya apa, puluh itu apa? Itu namanya 20. Itu metode saya ya. Gimana caranya biar cepat hafal itu ya, seperti itu saya biasanya. 20, 2 itu ni bahasa Jepangnya, puluh itu ju ya, 20. Makanya niju, 2 sama puluh, niju 20. Seperti itu. Nah berikutnya pun sama, selanjutnya 30. 3 itu apa, puluh itu apa. 3 itu apa? Ya kita lihat lagi nih. 3, oh 3 itu sang. Puluh itu apa ya? Oh puluh itu 10, ju. Oh berarti 30 itu ya sang ju ya, sang ju 30. Begitu dengan selanjutnya 40. 4 itu yong, puluh itu ju. 40 bahasa Jepangnya yongju. Nah kalau 40 ini nggak bisa pakai siju, asing sekali siju ya. Seringnya menggunakan yongju. Bahkan orang Jepang pun, yang selama saya ketemu orang Jepang itu nggak pernah ada yang bilang siju, biasanya yongju. Mungkin ada, cuman saya belum pernah nemuin orang Jepang yang ngomongnya siju. Nah, sama halnya dengan 50 pun sama, metodenya, rumusnya sama, polanya sama. 5 itu apa, 10 itu apa. 5 itu go, 10 itu ju. Makanya 50 itu ya goju. Terus 60 roku ju. 70 nana ju. Ini pun pakainya nana biasanya ya. 80 hachi ju. 90 kyuju. Nah, itu metode gampangnya untuk bisa paham bahasa Jepang angka. Jadi nggak usah ngapalin pun ya paham. Oh iya, misalnya 80-an 8 sama puluh. 8 itu bahasa Jepangnya apa, puluh itu apa. Nah kayak itu pemahamannya. Makanya yang tadi saya bilang di awal, harus paham dasarnya nih. Kalau misalnya
paham dasarnya dari angka 0 sampai 10, pasti kedepannya gampang ya, saya jamin ya, karena saya udah ngerasain sendiri. Nah, setelah kita sudah tahu puluhan nih, nah puluhannya ditambah satuan. Ditambah satuan itu maksudnya apa sih? Ya ditambah satuan itu maksudnya 25, 51, 68, 99. Nah, naik level lagi nih berarti. Ketika saya tadi sudah mempelajari satuannya apa, puluhan, makanya menjadi 70 nanaju. Sekarang tambahin satuan. Contoh 2 ya, 20 ya, 25. Nah, 2 ya, 2, lihat kursornya ya minasang ya, 25. Nah ya, 25. Nah, tinggal bahasa Jepangnya itu gimana? 2 itu apa? 10 itu apa? 5 itu apa? Nah, itulah bahasa Jepang dari 25. Oke, 25. 2 itu ni, 10 itu ju, 5 itu go. 25 berarti ni, ju, go. Seperti itu. Lanjut 30 ya, 34. 30 itu sangju, 4-nya itu yong. Berarti 34 itu sangju yong. Lanjut 41. 40 itu yongju, 1 itu ichi. Makanya 41 itu yongju ichi. Nah, lanjut 58. 58 berarti 5 itu go, 10 itu ju, 8 itu hachi. Berarti 58 itu goju hachi. Nah, lanjut. Oke, kita lihat di atas ya, jangan lihat ini, coba belajar. 60. Nah, 63. 63. 6 itu roku, 10 itu ju, 3 itu sang. 63 bacanya bahasa Jepangnya roku ju sang ya. Roku ju sang 63. Selanjutnya 77. 77 ya. Berarti nana ju nana 77. Selanjutnya 84. 84 berarti hachi ju yong ya. 8 itu hachi, 10 itu ju, 4 itu yong. Makanya 84 hachi ju yong. Selanjutnya 99 ya. 99. 9 itu Q, ju itu 10, 9 itu Q. Berarti 99 Q ju Q. Nah, itulah puluhan ya. Makanya kembali lagi saya ingatkan, harus paham, menguasai dasarnya. Kalau dasarnya udah paham, saya jamin kedepannya akan paham untuk mengenai angka. Ya. Selanjutnya di sini ada namanya hyaku. Metodenya intinya tuh sama. Metodenya itu sama intinya. Polanya itu sama. Ratus itu hyaku. 100 itu hyaku. 101. 100 itu bahasa Jepangnya apa? 1 itu apa bahasa Jepangnya? Nah, itulah bahasa Jepang dari 101. Ya.
tinggal ditambahin metode awal. Kan di awal kita sudah membaca bareng-bareng nih, angka 1, angka 0, angka 0 sampai 10. Nah, ini tinggal nambah pola doang. Nambah pola, nambah metode, nambah jumlah. Yang dimana apa yang kita ucapkan itu bahasa Jepangnya sama, urut 105. 100 itu apa bahasa Jepangnya, 5 itu apa bahasa Jepangnya. Seperti itu. Begitupun dengan 153. Nah, 100 itu apa, 5 itu apa, 10 itu apa, 3 itu apa. Makanya 153 bahasa Jepangnya apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita men-challengekan diri kita biar cepat menguasai, terutama angka dalam video kali ini. Oke ya, itu angka dasar satuan sampai ratusan. Intinya sama. Entah itu satuan, puluhan, puluhan satuan, satuan puluhan satuan, ratusan, plus yang telah tadi kita bahas sebelumnya. Intinya itu, intinya itu. Oke, lanjut ya. Video ini kita bahas angka. Nah, ini ya yang kita bahas tadi ya. Angka puluhan tadi sudah kita bahas. Puluh itu apa? Ju, ya udah. Berarti puluhan itu ada kata-kata ju. Nah, selanjutnya itu hyaku. Hyaku itu apa? 100, ratusan. 103. 100 itu bahasa Jepang apa? 3 itu apa? 100 itu hyaku. Nah, 3 itu apa? Tadi apa? Sang. Benar. Berarti 103 itu hyaku sang. Nah, seperti itu. Ini nggak saya tulis di sini ya, di layar ya, biar minasang itu berimajinasi. Soalnya kalau kita nggak berimajinasi, kita nggak ada gambaran. Ya, kan tadi sudah nih teorinya sudah disampaikan. Tinggal minasang berimajinasi. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, dalam ratusan ini ada hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ada penyebutan yang menurut saya itu ya bahasanya spesial lah. Kita umpamakan spesial. Kenapa? Karena cara bacanya sedikit berbeda, makanya spesial. Kan di sini tertulis hyaku itu 100. Ratusan itu hyaku. Kosakatanya hyaku namanya. Hyaku. Nah, 200, 2 itu bahasa Jepangnya apa? Ratus itu tadi apa? 2 itu, oh iya, 2 itu ni. Ratus itu hyaku. Tanpa melihat ini ya. Oh, berarti 200 itu ya ni hyaku. Nah, seperti itu. Metode yang saya gunakan itu yang paling mudah setelah saya mencari berbagai cara ya. Nah, selanjutnya 300. 3 itu apa? Ratus itu apa? 3 itu kan sang. Ratus itu hyaku. Berarti 300 bacanya apa? Sang hyaku harusnya. Tetapi ya, yang tadi saya bilang, dalam ratusan itu ada angka spesial. Yang pertama adalah angka 3. 300. Yang dimana bacanya bukan sang hyaku, tapi sambyaku. Ya. Jadi kayak bahasa Arab, non mati ketemu ba, ya, iklab, ya, sambyaku. Dan bacanya pun menjadi kalau saya sambyaku. Kalau sambyaku bisa nggak? Ya bisa, silakan, nggak apa-apa. Cuman kan namanya juga iklab kan ya. Ya berarti dan ketemu ba mim itu sambyaku gitu. Baik. Selanjutnya 400. 4 itu apa? 100 itu apa? 4 itu yong. 100 itu hyaku. 400 yong hyaku. Seperti itu. 500 go hyaku. 600. Nah, 600 juga angka kedua spesial dalam ratusan. Bukan roku hyaku, tapi ropyaku. Ya, ropyaku. 700 nana hyaku. 800 ini angka ketiga
spesial dalam ratusan. 800 itu bukan hachihiyaku tapi hapyaku. Nah, itulah angka dalam ratusan. Ada yang beda. Itu dalam pengucapan angka 300, 600 sama 800. 300 itu sambyaku bukan sanghyaku. 600 itu ropyaku bukan rokuhyaku. 800 itu hapyaku bukan hachipyaku. Ya. Oke, selanjutnya kita membahas seng. Nah, ini sama kayak yong ya, bacanya diengkan, ng, engkan. Ya, seng. Kalau bacanya sen gimana? Ya, orang Jepang sih biasanya ngomongnya seng soalnya. Kalau mau sen ya nggak apa-apa. Cuman biar kelihatan logat orang Jepang ya terbiasa, ya pakainya seng aja seperti yong gitu. Hai. Nah, seng pun intinya sama. Pola yang telah kita pelajari sebelumnya dari satuan sampai ratusan itu jangan dilupain, karena yang masih ngalir gitu. Polanya itu masih ngalir. 1005, 1000, ribuan itu bahasa Jepangnya seng. 5 itu apa? Go. Berarti 1005 senggo. Nah, kayak gitu. 1053 tanpa nulis nih catatan ya, tanpa ada catatan biar kita berimajinasi bareng. 1053. 1000 itu bahasa Jepangnya apa? 5 itu apa? 10 itu apa? 3 itu apa? Nah, itulah bahasa Jepangnya dari 1053. Silakan jawab di kolom komentar ya minasan ya. Selanjutnya, kalau misalnya ini kan ribuan itu seng. Nah, di atas ribuan, di atas 1000 kan ada 2000, 3000, 5000 dan sebagainya. Sama. Polanya sama seperti kita ngucapin puluhan sama ratusan. Kayak 200. 2 itu apa? Ratus itu apa? Sama. 2000. 2 itu apa? 1000 itu apa? Intinya sama. Sebenarnya itu bahasa Jepang itu mudah untuk angka ya. Ini kita lagi bahas angka soalnya. Mudah ya, tinggal kita tahu dasarnya aja. Karena apa yang kita ucapkan urutannya itu nggak berubah. 2000, 2 itu bahasa Jepangnya apa, 1000 itu apa, seperti itu ya. Makanya ketika nih coba sebutkan apa, coba bahasa Jepang kan angka dari 9999. 9 itu apa, 1000 itu apa, 9 itu apa, 100 itu apa, 9 itu apa, 10 itu apa, 9. Nah, itulah bahasa Jepang dari 9999. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau enggak saya sebutkan aja deh ya. Dari tadi terus kolom komentar terus. 9999 bahasa Jepangnya adalah Q seng, Q hyaku, Q ju Q. 9000 Q seng, 900 Q hyaku, 90 Q ju, 9 Q. Q seng, Q hyaku, Q ju Q. Nah ya. Kalau kita udah paham tanpa harus ngapalin ya, paham pasti bisa. Nah, itulah ya. Kalau misalnya minasang disuruh nyebutin nih tahun lahir, bisa. Misalnya 1993, 1999, 2004, 2002, bisa nyebutin angkanya karena paham seperti itu ya. Baik, selanjutnya, nah dalam ribuan pun itu cara bacanya ada yang spesial seperti ratusan. Nah, yang spesial itu di angka 3000 sama angka 8000 ini ya, yang di bold ya, atau di yang tulisannya tebel ya. 3000, 3 itu apa? Sang, bener.
ribu itu apa? Seng, bener. Berarti sangseng dong. Kalau menggunakan apa yang tertulis yang telah kita pelajari, benar. Tapi ada tanda kutip garis bawah. Ini angka spesial dalam liburan. Bukan liburan ya, dalam ribuan. Nah, kadang ketukar antara R sama L ya. Makanya bacanya menjadi sangzeng karena ini spesial, bukan sangseng. Sangzeng. Nah, 8.000 pun sama. 8 sama ribuan. 8 itu haji, ribuan itu seng. Bacanya ya emang bukan haji seng. Ya kalau haji seng bener. Ketika kamu nyebutin nih ke orang Jepang, berapa itu harganya haji seng? Ya orang Jepang ya paham apa yang kamu maksud. Cuman ya, oh ini berarti ya responnya orang Jepang berarti oh baru masih belajar bahasa Jepang gitu. Tapi kalau misalnya sudah mempelajari lebih dalam, ya tahu bacanya itu ya haseng karena ini spesial seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nominal ya mata uang tertinggi di Jepang, yaitu ichimang atau 10.000 yen. Ini adalah mata uang tertinggi ya, satu lembar ya. Yang kalau misalnya dirupiahkan itu 1 juta rupiah ichimang eng itu ya. Nah, ichimang eng 10 ribuan. Nah, metodenya sama, prinsipnya sama, polanya sama. Begitu pun dengan selanjutnya ya. Nih ya, di kolom yang terakhir nih, ichimang, jumang, hyakumang kan. Ichimang, ichi itu 1, mang puluhan ribu. Berarti ya 10.000. Nah, mang puluhan ribu. Nah, ju itu apa? Ju itu 10. Mang itu apa? Ya puluhan ribu. Nah, ini yang menarik nih. Kalau di Indonesia kan mata uang tertinggi kan 100.000. Nah, ini nih 100.000 nih. 3 angka dari belakang, 1, 2, 3 titik. Nah, ini 100.000. Cuman kalau di Jepang nominal mata uang tertinggi itu ichimang namanya. Makanya 4 angka dari belakang, bukan 3 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nih. Kalau misalnya minasan nih lihat angka banyak, jangan bingung. Patokannya apa? Patokannya itu 4 angka dari belakang, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya dari belakang 4 angka ada, berarti dia sudah termasuk mang atau puluhan ribu. Nah, di depan 4 angka dari belakang kan ada angka nih. Angkanya nominalnya apa? 1. Ya udah, 1 itu apa? Nah, 4 angka ini mang namanya. Makanya ichimang. Sama ini 100.000 nih. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 4 angka ada nih ternyata dari belakang ya. Nah, di depan 4 angka yang telah kita hitung dari belakang ini, depannya ada apa? 10. Nah, 10 itu apa? Ju bahasa Jepangnya. Oh ya udah, ju ditambah 4 angka puluhan ribu. Itu mang bahasa Jepangnya. Udah, berarti jumang. Nah, kayak gitu. 1 juta. 1, 2, 3, 4 angka dari belakang. Oke, ini angka udah termasuk mang berarti. Nah, di depan 4 angka ini ada angka apa? 100. 100 itu bahasa Jepangnya apa? Hyaku. Nah, berarti hyakumang. Nah, kayak gitu. Ini juga 10 juta. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, di depan 4 angka ini ada 1000. Berarti isengmang atau sengmang boleh. Nah, ketika sudah sampai 1000 mang, itu 10.000 mang nggak ada. Ada bahasa lagi, yaitu oku namanya. Cuman oku ini ya bukan nominal tertinggi, karena nominal tertinggi mata uangnya itu ya satu lembarnya ichimang namanya.
Nah, kalau oku di sini coba lihat 1, 2, 3, 4. Oke, 4 angka dari belakang sudah mang berarti. Nah, depannya itu ada 10.000. Nah, berarti 10.000 mang. Ada 10.000 lembar uang ichimang. Nah, itulah yang dimaksud ichioku namanya. Polanya pun sama. 4 angka dari belakang plus 4 angka lagi. Nah, berarti kan 8 nih kalau dihitung dari belakang. Nah, 8 angka yang kita hitung dari belakang ini, depannya itu angka apa? 1. Oh ya udah. 1 itu bahasa Jepangnya apa? Ichi. Nah, 8 angka itu apa? Oku. Oh ya udah. Gampangnya gini deh. Sama seperti 1 juta. Juta itu kan angkanya ada 6 tuh nolnya. Kalau kita hitung dari belakang, ya udah, prinsipnya sama gitu. 1 juta, 1 itu apa? Juta itu apa? Sama. Ichi oku. Ichi itu 1, oku itu ya nolnya ada 8. Nah, gitu. Selanjutnya ju oku. Nah, oku itu angkanya ada 8, ju itu 10. Oh, berarti depannya angka 8 ini ada angka 10, makanya ju oku namanya. Begitu dengan hyaku oku. Ini sih terlalu banyak ya nominalnya ya. Soalnya uang ichimang eng aja, ichimang yen dirupiahin aja 1 juta, apalagi sampai hyaku oku. Nggak terhitung gitu. Banyak sekali ya. Bisa beli tanah sawah berhektar-hektar, bikin istana juga. Isengmang. Nah, maaf, iseng oku. Nah, oku itu 8 angka dari belakang. Nah, seng itu 1000. Nah, 1000 oku. Nah, yang tertinggi ya jumlah tak terhingga ya, nggak terhingga sih ya, masih terhitung. Icho ini ya. Icho itu berarti kalau di bahasa Indonesia itu 1 triliun lah ya. 1 triliun bacanya. Kalau di Jepang bacanya 1 ya, atau icho. Hai, itulah angka ya, cara mudah, metode paling mudah menurut saya yang gampang untuk memahami angka tanpa harus menghafalin. Makanya harus paham nih ya. Harus paham angka dasarnya yang telah kita bahas di awal tadi. Oke ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Sekali lagi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 10万 100万 1000万 1億 10億 100億 1000 億 1兆. Ya, itulah ya
angka ya, bahasa Jepang mengenai angka ya. Saya harap minasang bisa memahami dengan baik dan semangat untuk belajar bahasa Jepang di tema berikutnya ya. Demikian ya, belajar bahasa Jepang mengenai angka. Kalau suka silakan bisa like, subscribe, komen. Ketika ada pertanyaan pun silakan tulis di kolom komentar ya, dengan hati nanti saya akan merespon secepat mungkin ya. Kalau misalnya lama mohon maaf karena ada kesibukan tersendiri dalam pekerjaan juga. Baik, minasang terima kasih ya telah menonton video pembelajaran bahasa Jepang mengenai angka ya. Ditunggu untuk video selanjutnya dan nantikan kita akan belajar apa lagi. Dan kalau misalnya minasang ada request pengen belajar apa, silahkan tulis juga di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan juga videonya dan gimana metode yang mudah dalam belajarnya. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata ne. Ja, bye bye.